tambah gitar listrik. Yes. Halo guys, aku Hendri Saputra. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Oke, jadi di video kali ini aku ingin membahas perbedaan apa sih mixing dan mastering ya kan. Pasti buat kalian yang pemula yang baru terjun ke dunia audio, kalian kadang sering salah arti tuh antara mixing dan mastering. Malah kadang kalian bisa menyangka itu bahwa satu proses yang sama. Padahal mixing dan mastering merupakan dua proses yang berbeda dan dengan cara dan maksud dan tujuan yang berbeda juga. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita lihat dulu apa itu pengertian mixing dan mastering. Nah, di sini aku udah googling tadi. Di sini ada pengertian mixing ya. Mixing adalah tahap lanjutan dari proses recording tersebut. Jadi ketika kita sudah selesai recording nih, maka setelah selesai recording baru kita masuk ke tahap mixing terlebih dahulu. Mixing juga merupakan tahap koreksi, membuang, mengelola dan menambahkan efek hingga memilih sound yang diinginkan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah mixing ialah kita seperti misalnya udah tag vokal nih, baru kita olah vokal tersebut. Biasanya kalau di dalam dunia audio disebut dengan post pro biasanya. Post processing yaitu untuk kita bisa untuk nih ya ada koreksi bisa untuk kayak kalau vokal misalnya mengkoreksi pitching vokalnya. Terus di sini ada juga membuang itu, entah itu bisa membuang part-part yang enggak penting ataupun kita membuang frekuensi yang tidak diinginkan. Nah, setelah proses tersebut kita lakukan, jika sudah jadi nih misalnya musik audionya udah lebar, udah kita mixing ya kan, dimixingkan jadi lebih lebar, lebih frekuensinya udah tidak bertabrakan antara vokal dan musik itu balance, baru kita tahap mastering. Nah, nih kita lihat pengertian mastering. Mastering adalah tahap akhir dalam proses sebuah musik. Mastering dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan sebagai proses polishing musik, sama seperti furniture yang dipoles biar kinclong. Nah, jadi maksud di mastering sini master ya. Ini berarti untuk hasil musiknya, entah itu gitarnya kekecilan atau kebesaran, itu udah diurus di pas tahap fase mixing. Jadi mastering ini ibaratnya audionya udah jadi nih, tinggal kita poles lagi nih, tinggal kita permanis, tinggal kita perenak. Nah, jadi buat kalian yang misalnya ada mengalami yang mana kalian udah mixing nih, udah enak misalnya, tapi ketika udah di render, udah di mix out, di mix down, terus diputar di HP ataupun kalian play MP3-nya atau WAV-nya, itu volumenya pelan, berarti kalian membutuhkan proses mastering dari audio yang kalian olah tersebut. Mastering ini selain untuk kita mempoles musik kita, misalnya kita mau lebih ke arah moodnya itu lebih ke arah mid ya, lebih ke midnya kalian mau tonjolkan, ataupun kalian mau tonjolkan di bagian low sama high-nya, kalian bisa membuat yang kalian inginkan tersebut di proses mastering ini. Dan juga untuk meng-upkan volume musik audio yang kalian buat, karena kan seperti yang kita tahu untuk upload ke platform-platform itu ada biasanya ukuran standarisasinya. Nah, kalau untuk di YouTube itu seingat aku kalau untuk standarisasinya dia menggunakan LUFS. Di YouTube kalau nggak salah aku angkanya itu sekitar minus 14 LUFS dan true peak-nya itu minus 1 dB. Nah, kalian bisa setting tersebut di proses mastering sehingga audio kalian itu tidak kepelanan ataupun tidak over. Karena kalau over ketika kalian upload di platform misalnya YouTube ataupun Instagram yang sudah memiliki standarisasi audionya, maka dia bisa akan pecah ataupun audio kalian akan jadi dikompres secara otomatis. Nah, ini aku akan tunjukkan. Ini salah satu project yang pernah aku buat. Ini full band ya, lagu No Exit Pergi. Kalian bisa nonton coverannya. Ini kalian bisa lihat kalau di sini ini ada banyak sekali instrumen ya, mulai dari drum, bass, piano. Aku ada juga pakai string sedikit, terus ada gitar. Nah, seperti biasa gitar. Nah, ini kalau kalian tidak mixing, maka bisa dipastikan bunyinya itu akan bertabrakan. Nah, bagaimana agar bunyinya tidak bertabrakan? Misalnya kalian mau bunyi gitarnya jadi lebar, terus enggak, jadi ibaratnya kalau di play itu nggak ngumpul di tengah lah. Nah, itu kalian harus memixing file project kalian seperti itu. Nah, di sini aku mau tunjukkan. Di sini yang pertama itu drum. Ini kalau kita lihat mixernya tuh, volumenya ini udah aku setting nih, kalian bisa lihat sendiri, naik turun dia kan. Intinya sesuai dengan kebutuhan musik yang kalian ingin dengar. Misalnya gitarnya nggak terlalu menonjol ya, kalian atur seberapa volumenya gitu. Ini aku coba dengarkan lah terlebih dahulu ya. Ini deh. Kalau masuk drum di sini nih.
Aku coba matikan vokalnya dulu ya. Nah, di sini kalau untuk drum aku menggunakan drum adiktif drum 2 ya. Nih, aku pakai ini. Kalian bisa lihat. Nah, di sini aku awalnya itu pakai preset bawaan dari adiktif drum. Kemudian aku mixing di adiktif drum ini langsung, guys. Jadi enak, kita mixingnya nggak perlu di mix out lagi. Tapi memang resikonya kalau laptop yang masih nggak kuat, yang nggak terlalu kuat, maka dia akan agak berat ya, karena kita tetap ngeplaynya di pluginnya gitu. Karena kalau misalnya laptopnya kuat, kita bisa mix out hasil drum kita menjadi file WAV, jadi kayak file audio. Nah, kalau ini kan masih file MIDI-nya. Kelebihannya kalau kita pakai additive drum ini, kita bisa mixing langsung di sini, di edit ini. Nah, dia udah ada fitur-fitur yang memang khusus untuk memixing drum. Jadi kalian paling tinggal ngatur EQ aja sih. Kalau aku di sini tinggal ngatur EQ-nya aja. Misalnya kick-nya mau lebih basah ataupun mau lebih dry atau lebih wet, itulah ibaratnya ya. Kalian bisa mixing langsung di sini karena sini sudah disediakan fitur-fitur memang untuk mixing drum gitu. Ini kalau untuk drumnya kalau di solo kan kayak gini nih. Aku buat pakai MIDI ya, ini MIDI-nya nih. Kalau dibuka tuh. Ini gambar secara manual. Oke. Nanti aku akan buatlah video khusus mengenai cara mixing drum di additive drum 2 ya. Terus setelah drum baru aku buat bassnya. Nah, kalau bass ini kebetulan aku tag pakai gitar bass asli, gitar bass teman aku ya. Nah, kalau bass jadi kayak gini. Tekniknya itu kalau nggak salah aku sih, biar antara kick bass sama gitar bass itu kayak, kalau ibarat kata orang sih kayak kawin gitu, nyatu. Kalian harus memainkan frekuensi di, misalnya intinya kalau di kicknya itu misalnya di frekuensi low-nya kalian boost di kicknya, berarti yang di gitar bassnya itu kalian cut nih, jadi gini nih tuh. Nah tuh, coba kita lihat ya. Ini drum. Nah, kalian lihat ini. Aku ambil yang satu yang di sini. Tuh. Di sini aku cut di frekuensi berapa nih? 48. Nah, di sini 48-nya jadi punch kicknya. Ya, berlawanan ya. Intinya ya tetap kalian cari fundamental gitar bassnya dulu ya, biar enak bunyinya, baru kalian mainkan ininya. Nah, setelah bass, biasa aku gitar. Ya, biasa aku gitar dulu. Ini ya. Coba kita play. Mana gitar clean nih? Nah, kalau kalian dengar, ini gitarnya low-nya nggak ada ya. Kenapa aku cut low-nya? Ini kalian bisa lihat sendiri, low-nya aku cut cukup banyak. Kenapa? Karena kalau di full band untuk low itu udah diurus sama bass lah. Jadi untuk low udah ada bass sama kick, jadi gitar kita fokus ke mid ke high-nya gitu. Jadi sehingga seperti aku bilang tadi, frekuensinya tidak akan bertabrakan. Jadi masing-masing instrumen itu ada frekuensi-frekuensi yang tersendiri, sehingga nanti kalau kita play tidak ada bass yang berlebih ataupun high yang berlebih. Intinya dia sesuai dengan porsi. Nah, itu bisa kalian lihat di fundamental untuk mixing lah, get mixing. Terus kalau udah gitar masuk apa nih, misalnya tambah lagi. Ini ada piano pakai MIDI. Intinya di proses mixing inilah kita balancing antara pertama yang jelas misalnya gitar udah record, udah jadi nih gitar pertama, kita atur dulu kompresornya, EQ-nya udah jadi, baru kita gabungkan dengan instrumen lain. Misalnya volumenya terlalu kencang, kita pelankan lagi seperti itu. Ini aku salah satu hidupkan ya. Nih piano. Tambah gitar listrik, yes. Tuh. Intinya tekniknya itu
Jangan sampai over kalau bisa ya, jangan sampai clipping di bagian main ini, di master ini. Karena kalau clipping nanti susah juga. Intinya kalian perhatikan kalau misalnya ada clipping, kalian cari apa penyebab clippingnya, klipnya, baru kalian bisa setting pakai kompresor biasanya untuk cutting biar tak clipping. Ini masuk gitar nih biasanya, electric distortion. Nah, kalau di sini gitarnya aku bikin panning ya, kiri dan kanan. Jadi dia nggak nyatu di tengah. Kalau di tengah kayak gini jadinya nih. Ya. Nah, melebar deh kan. Gitar pun ada 3 bagian. Ini tengah. Jadi di sini aku bagi gitarnya 3, ada yang tengah, kiri dan kanan, sehingga musiknya lebih terisi gitu. Udah misalnya musiknya udah jadi nih, udah enak lah, udah balance, baru masuk ke vokal. Nah kalau vokal seperti biasa, seperti aku edit vokal cover gitu kan. Intinya vokal agak lebih kencang lah daripada musiknya gitu. Misalnya ini udah balance, sudah vokal, gitar, musik sama semuanya udah balance, baru kita masuk ke tahap mastering. Nah, kalau di Studio One kalian bisa langsung mengirim file project ini menjadi file project mastering. Itu caranya di sini song add to project. Kalian new project nanti. Ini berhubung aku udah buat ya. Nanti dia kalau udah kalian langsung masuk ke sini dia. Project no exit. Nah, beda kan? Jendela kerjanya udah beda. Jadi, kalau mastering ininya udah jadi. Lihat, udah nyatu semua nih. Gak bisa diapa-apakan lagi. Jadi proses mastering itu hanya proses ibaratnya untuk finishing, polish. Kita atur. Misalnya kalian mau low-nya kelebihan nih, kalian mau cut. Nah, disinilah kalian aturnya seperti itu. Ini untuk tampilan kalau kalian proses mastering. Oke. Di sini aku pakai plugin Ozone 9 ya. Nah, Ozone 9 ini kalian ibaratnya nggak ribet-ribet. Jadi kalau yang nggak mau ambil pusing, Ozone 9 ini cocok kali. Nah, kalau Ozone 9 ini kalian udah ada apa? Teknologinya, intelligent apa gitu kan? AI itu teknologi itu. Jadi kalian tinggal pilih modulnya, modern. Terus ini kalian pilih. Kalau reference berarti kalian harus ada contoh file referensi mau mastering kayak mana. Terus kalian pilih mau streaming atau CD seperti itu. Kalau udah kalian tinggal klik next, terus kalian play musiknya. Nanti akan selesai tuh masteringnya. Nanti akan langsung muncul sendiri guys yang kayak gini nih. Tuh yang kayak gini nih. Dia langsung dibuat secara otomatis. Kalian bisa atur trupiknya, terus thresholdnya, dan ininya juga. Kalian ada beberapa jenis. Ini mungkin nanti aku jelaskan di video selanjutnya lah ya, nggak di video ini. Oke. Jadi ini udah jadi seperti aku bilang tadi ya. Kalau untuk YouTube ada aturan-aturannya. Di sini kalian bisa lihat. Tuh. Di pause. Nah, di pause sama pre. Kalian perhatikan yang pause aja, pause effect. Itu kalian lihat ininya berapa? Tuh, dia lihat kan? Minus 9 LOFS. Berarti ini kalau untuk YouTube masih terlalu kencang. Makin besar makin kecil angkanya, makin kencang bunyinya gitu. Kalau untuk YouTube kan dia minus 14 kalau nggak salah aku. Intinya kalau misalnya terlalu masih kencang, pakai mix tool atau kalau pakai kompresor juga bisa, ataupun kurangin gainnya menggunakan mix tool. Misalnya kayak gini, mix tool. Ini kan minus 9 tuh. Coba kita kurangi aja lah. Ini cara gampangnya aja ya. Tuh kalian tekan update. Oke, ini udah dapat. Nah, ada perubahan ya. Sekarang menjadi untuk LOFS nya jadi turun minus 12. Wah, berarti masih ada kurang. Intinya kalian setting di seperti itu. Kalau misalnya udah dapet nih, udah enak, udah jadi, udah nggak jauh-jauh lah dari minus 14. Tropiknya nggak jauh-jauh dari minus 1. Kalau misal pas itu hebat kali tuh, itu mantap kali tuh. Memang agak susah sih kalau kita nggak terbiasa ya. Kalau udah kalian langsung di sini, kalian klik ini digital release, tekan. Kalau mau ke DVD di sini, burn di sini, ya, tuh burning, tuh langsung ke CD nanti. Oke.
Terus nih kalau kalian langsung ke digital release saja, kalau kalian mau jadikan MP3 bisa. Ini ada formatnya. Bisa WAV, WAV, banyak nih pilih MP3. MP3 aja sih kalau aku bilang. Kalau untuk cover-cover biasa udah ininya Sampred pilih 44,1 sesuai dengan file projectnya. Bitrate-nya bebas 256. Nah kalau udah gini tekan OK aja, dia langsung ekspor sendiri. Ini ibaratnya udah final. Jadi kalian udah recording, mixing, udah di mastering juga. Jadi dia otomatis tuh langsung ada nomornya 01 HSP. Nah, ini otomatis dibuat langsung dari aplikasinya. Jadi seperti itu, itulah perbedaan antara mixing dan mastering. Kalau mixing kita kayak masih mengolah, seperti membuang yang tidak perlu serta meng-EQ, kompresor dan sebagainya, itu diproses mixing. Serta balancing ya, balancing audio itu masuk di proses mixing. Setelah itu udah jadi, udah enak, baru kalian masuk ke proses mastering. Nah untuk di Studio One seperti aku bilang tadi, kalian bisa langsung mastering dari project tersebut, tinggal ibaratnya kita tinggal send aja ya kan. Nah kalau di software lain biasanya kita harus ekspor dulu menjadi file WAV, baru kita file project baru untuk masteringnya gitu, nggak tergabung seperti ini. Oke. Kalau kalian masih bingung, ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih udah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.